Jakarta sudah terlanjur menjadi kota metropolitan dengan beragam masalah. Jakarta menempati daftar urutan pertama kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia dengan nilai konsumsi 14,8 juta per bulan. Adapun upah minimum regional atau UMR Jakarta 2024 sebesar 5.067.381 bandingkan dengan biaya kebutuhan minimum sekitar 14,8 juta untuk bisa tinggal bertahan hidup dengan layak di Jakarta, terutama untuk karyawan tingkat bawah atau yang baru lulus. Bahkan, menurut laporan grup perbankan swasta Swiss Julius Baer, mencatat bahwa Jakarta menempati urutan ke-20 dalam indeks kota termahal di dunia untuk individu yang berpenghasilan tinggi sejak tahun 2021 lalu. Tidak heran jika e-commerce terbesar di Indonesia, Shopee, melakukan relokasi kantor operasionalnya ke Yogyakarta dan Solo. Tujuannya adalah untuk efisiensi biaya. Jakarta memiliki biaya hidup dengan operasional yang sangat tinggi. Dengan memindahkan kantor operasionalnya ke Yogyakarta dan Solo, Shopee dapat menghemat biaya sewa kantor, gaji karyawan, dan juga biaya operasional lainnya. Shopee menjadi lini bisnis yang menyumbang pendapatan terbesar bagi si grup pada tahun 2023 dengan kontribusi USD 9 miliar atau sekitar 144 triliun atau 68,9% dari total pendapatan grup mereka. Menghemat biaya operasional bagi Shopee Indonesia tentu akan membantu menebalkan profit perusahaan yang memiliki markas kantor pusat di Singapura ini. Bagi karyawan Shopee yang tidak bersedia bergabung di relokasi ke Solo dan Jogja, tentu saja mereka harus terkena PHK. Meskipun demikian, Shopee berkilah adanya kantor operasional Shopee yang tersebar di sejumlah wilayah dapat menghadirkan peluang lapangan kerja selain di kota Jakarta. Langkah relokasi ribuan karyawan Shopee dari Jakarta ke Solo dan Jogja mengejutkan para pelaku bisnis di Jakarta, terutama industri e-commerce yang saat ini mengalami persaingan yang berdarah-darah, seperti Tokopedia, Blibli, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Langkah berani yang dilakukan oleh Shopee ini membuka mata para pelaku bisnis lain di Jakarta, baik itu pelaku bisnis asing maupun pelaku bisnis lokal yang sudah merasakan beban biaya operasional di Jakarta sangatlah tinggi, terutama untuk biaya tenaga kerja, biaya gedung dan perawatan, biaya transportasi, hingga biaya tunjangan bagi karyawan. Bahkan tingginya biaya SDM di Jakarta tidak menjamin memiliki produktivitas yang lebih baik jika produksi itu dilakukan di kota-kota lain seperti Jogja, Solo, Semarang, atau bahkan mungkin kota-kota kecil lain di Jawa Timur seperti Kediri, Nganjuk, Banyuwangi, dan lain-lain. Apalagi jika dibandingkan dengan kota-kota negara lain seperti Ho Chi Minh City, Vietnam, Dhaka, Bangladesh, Johor Bahru, Malaysia. Tentu saja kota-kota ketiga tersebut tidak kalah kompetitif dari segi suplai tenaga kerja, biaya UMR, produktivitas, akses, dan juga tentu pasar Indonesia yang sangat luas. Ayo komen di bawah, jangan lupa untuk like, subscribe untuk mendapatkan update konten Kupas FS yang akan datang. Saya Farid Subhan, kita ngopi dulu. Mantap. Mengapa Shopee relokasi ke Jogja dan Solo? Shopee memutuskan untuk merelokasi sebagian operasinya ke Jogja dan Solo karena beberapa alasan strategis dan operasional. Di antaranya yang pertama adalah biaya operasional yang lebih rendah. Jogja dan Solo memiliki biaya hidup yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Jakarta. UMR atau UMK Jakarta 2024 itu Rp5.067.381. Sementara UMK Solo itu Rp2.269.070. Dan di Jogja itu Rp2.492.997. Di samping itu, Shopee ingin mengurangi biaya operasional lain termasuk sewa kantor, biaya sewa kantor dan fasilitas lain di Jogja dan Solo itu jauh lebih murah dibandingkan dengan kalau Shopee harus sewa di Jabodetabek atau di Surabaya atau di Bandung. Yang kedua adalah talenta dan sumber daya manusia. Jogja dikenal sebagai kota pelajar dengan banyak universitas terkemuka seperti Universitas Gadjah Mada dan lain-lain. Hal ini memberikan akses langsung ke sumber daya manusia yang terdidik dan berkualitas.
Dengan mendirikan kantor di Jogja dan Solo, Shopee dapat menarik talenta lokal yang mungkin tidak ingin pindah ke kota besar seperti Jakarta atau kota-kota besar lainnya, Bodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya. Kemudian yang berikutnya adalah kualitas hidup. Jogja dan Solo menawarkan lingkungan hidup yang lebih tenang dan kurang padat dibandingkan dengan Jakarta. Ini bisa menjadi faktor yang menarik bagi karyawan yang mencari keseimbangan hidup dan kerja yang lebih baik. Kedua kota ini memiliki budaya yang kaya, komunitas yang lebih erat, yang bisa memberikan pengalaman hidup yang lebih menyenangkan. Kemudian kota ini juga terletak di posisi yang strategis di Jawa Tengah yang dapat memudahkan distribusi barang ke berbagai wilayah kota di Indonesia, termasuk wilayah-wilayah lain di Jawa dan sekitarnya. Kemajuan infrastruktur digital dan juga teknologi informasi di kedua kota ini juga mendukung operasional e-commerce seperti Shopee. Kemudian dari sisi pasar, dengan memperluas kehadiran kota-kota lain di Indonesia, Shopee dapat lebih memahami kebutuhan pasar lokal dan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk memenuhi permintaan pelanggan di berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian ini juga sekaligus menjadi strategi diversifikasi. Dengan mendistribusikan operasional di berbagai lokasi, Shopee dapat menyebarkan risiko operasional yang mungkin timbul dari berbagai faktor seperti risiko bencana alam, gangguan sosial, masalah infrastruktur di satu lokasi tertentu. Relokasi ini mencerminkan strategi Shopee untuk mengoptimalkan operasional, menarik talenta yang berkualitas dengan harga yang lebih kompetitif, dan untuk mendukung pertumbuhan bisnis Shopee dalam jangka panjang di Indonesia. Mengapa Jakarta sudah tidak menarik lagi bagi industri seperti Shopee? Kota metropolitan seperti Jakarta sudah kurang menarik bagi beberapa perusahaan dan individu karena berbagai alasan. Kota seperti Jakarta memiliki biaya hidup yang tinggi. Harga properti baik untuk tempat tinggal maupun perkantoran sangat tinggi di kota-kota metropolitan seperti Jakarta. Ini membuat biaya operasional dan biaya hidup menjadi lebih mahal. Biaya untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, transportasi, dan layanan lainnya juga lebih tinggi di kota besar. Harga rumah di Ring 2 Jakarta saja, ukuran 90 meter persegi di gang sempit, sudah mencapai 3 miliar. Di Ring 3-nya, bahkan pinggiran yang paling murah untuk rumah sekunder sudah mencapai 1,5 sampai 2,5 miliar. Harga apartemen ukuran studio sekitar 24 sampai 28 meter persegi sudah di atas 500 juta rupiah, bahkan bisa sampai 1 miliar. Tentu beralasan untuk menghindari kota besar seperti Jakarta untuk mendapatkan standar kualitas hidup dan tinggal yang nyaman dan layak. Jakarta dan kota besar lain sering mengalami kemacetan lalu lintas yang super parah. Ini mengakibatkan waktu perjalanan yang lama dan menurunkan produktivitas. Meski ada transportasi publik, seringkali tidak cukup mengatasi kepadatan penduduk. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi banyak orang. Kota besar seperti Jakarta juga menghadapi masalah polusi udara yang sangat tinggi. Ini memberikan dampak negatif pada kesehatan penduduknya. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat mengurangi kualitas hidup dengan ruang terbuka hijau yang terbatas dan lingkungan yang lebih bising. Kemudian dari sisi kebijakan, kota besar seperti Jakarta memiliki regulasi bisnis yang lebih rumit, lebih ketat, yang dapat menghambat operasional perusahaan. Ketidakpastian dalam kebijakan pemerintah kota juga bisa menjadi faktor yang mengurangi daya tarik kota metropolitan. Kemudian pandemi COVID-19 juga telah mengajarkan bahwa banyak pekerjaan yang dapat dilakukan dengan jarak jauh. Hal ini mengurangi kebutuhan untuk berada atau harus tinggal di kota besar. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan kolaborasi dan komunikasi yang efektif tanpa harus berada di pusat kota seperti di Jakarta. Bagaimana dampak relokasi Shopee ke Yogyakarta dan Solo ini bagi kompetisi perkotaan ke depan? Relokasi ribuan karyawan Shopee dari Jakarta ke Jogja dan Solo diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap persaingan industri ke depan. Tentu saja termasuk industri e-commerce. Bagi Jakarta memang ini menjadi tantangan besar. Jakarta dan kota-kota metropolitan lain seperti Bandung dan Surabaya harus berubah menjadi kota jasa yang kompetitif dengan kualitas SDM yang harus berkelas dunia. Kebijakan pemerintah harus diarahkan ke sektor ini. Bagaimanapun, keputusan Shopee ini bisa jadi akan dilirik oleh perusahaan-perusahaan lain untuk mengambil langkah yang sama.
Tentu saja utamanya hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing, daya tahan, dan profitabilitas perusahaan. Ini tentu menarik bagi ekonomi lokal, akan meningkatkan lapangan pekerjaan dan investasi di daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Tidak harus Jogja dan Solo, mungkin kota-kota lain seperti Semarang, Batang, Kediri, Nganjuk, Banyuwangi, dan lain-lain bisa menjadi pertimbangan untuk mengembangkan operasional mereka di luar opsi kota metropolitan Jabodetabek. Tentu saja pemerintah lokal harus membantu memberikan dukungan bagi industri untuk meningkatkan efisiensi biaya, akses talenta lokal, meningkatkan keseimbangan kehidupan dan pekerjaan, infrastruktur yang memadai, dan memberikan akses penetrasi pasar yang lebih baik. Relokasi industri ke daerah juga memberikan peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk tumbuh dan berkembang lebih baik. Tentu saja hal ini harus diimbangi dengan berbagai program untuk memberikan fasilitas dan insentif bagi pelaku bisnis UMKM yang jumlahnya sangat besar di Indonesia. Secara keseluruhan, prospek e-commerce di Indonesia masih sangat cerah. Jumlah populasi Indonesia yang sangat besar, sampai 270 juta jiwa, tentu tidak mungkin ditinggalkan oleh para pelaku e-commerce ini. Terutama didukung oleh peningkatan penetrasi internet dan juga perilaku masyarakat Indonesia yang konsumtif. Ini menjadi peluang besar bagi pelaku bisnis yang langsung mentarget konsumen. Kemudian bagaimana daya tarik kota-kota kecil di Indonesia di mata investor? Kota-kota kecil di Indonesia memiliki peluang bisnis yang menjanjikan dan berpotensi untuk pengembangan ke depan. Namun peluang ini tentu tidak serta-merta tanpa adanya peningkatan keunggulan bagi daerah. Apa saja yang harus ditingkatkan? Yang pertama adalah biaya operasional yang lebih rendah. Harga sewa properti dan biaya tanah di kota-kota kecil tentu jauh lebih murah dibandingkan dengan kota-kota besar. Biaya hidup yang lebih rendah di kota-kota kecil juga berarti gaji dan biaya lain terkait tenaga kerja yang lebih terjangkau, yang dapat meningkatkan profitabilitas untuk bisnis. Kemudian peningkatan pertumbuhan pasar. Mengangkat ekonomi kelas menengah di kota-kota kecil itu jauh lebih mudah dibandingkan kota besar. Ini membuka peluang untuk berbagai jenis bisnis, mulai dari retail hingga jasa. Banyak kota kecil yang masih memiliki kebutuhan pasar yang belum terpenuhi, seperti pusat perbelanjaan modern, fasilitas kesehatan, pendidikan yang layak, dan juga fasilitas hiburan di kota-kota kecil. Kemudian peningkatan infrastruktur. Pemerintah Indonesia gencar membangun infrastruktur di seluruh negeri, termasuk kota-kota kecil. Jalan tol, bandara, dan pelabuhan yang saat ini belum dioptimalkan tentu harus ditingkatkan ke depan utilisasinya untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, termasuk meningkatkan akses internet dan teknologi untuk meningkatkan komunikasi bagi konsumen di kota-kota kecil. Kemudian banyak pemerintah daerah yang menawarkan insentif dan kemudahan untuk menarik investasi, seperti pajak yang lebih rendah, kemudahan perizinan, dan juga dukungan lain bagi bisnis yang baru berdiri di kota itu. Inisiatif lokal untuk mengembangkan ekonomi daerah seperti program pelatihan, keterampilan, dan pendampingan bagi UMKM, tentu ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi investor dan industri. Kota-kota kecil seringkali menawarkan lingkungan hidup yang jauh lebih tenang, jauh lebih bersih dibandingkan dengan kota-kota besar, yang juga menyediakan daya tarik bagi pekerja dan manajemen yang mencari keseimbangan hidup antara pekerja dan kualitas hidup. Banyak kota kecil yang memiliki sumber daya manusia yang terdidik dari universitas dan lembaga pendidikan setempat. Tenaga kerja ini seringkali lebih loyal dan memiliki keterikatan dengan daerah mereka. Biaya tenaga kerja di kota-kota kecil biasanya lebih kompetitif dibandingkan dengan kota-kota besar, sehingga membantu menekan biaya produksi. Bagaimana menurut kalian? Apakah kota-kota kalian siap menjadi basis produksi di Indonesia atau untuk relokasi perusahaan dari kota besar? Ayo berikan pendapatmu dengan komen di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe untuk mendukung konten Kupas FS. Sampai berjumpa kembali pada program Kupas FS yang akan datang. Saya Farid Sufhan, salam miracle.